JPU terpojok atas jawaban dua saksi sidang Habib Rizik Syihab, bikin penghuni istana gemetar luar dalam. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan tadi kemudian menimbulkan suatu kerumunan, ini dalam konteks kesalahan, apakah itu merupakan suatu kelalaian sehingga menimbulkan kerumunan, atau ada dalam konteks kesengajaan toh? Karena memang tidak ada undangan yang secara jelas dari terdakwa memang kepada orang-orang ini untuk mengundang kedatangan ini. Apakah ini dalam konteks kelalaian sehingga kemudian terjadi kerumunan, atau dalam konteks kesengajaan? Karena setelah kita peroleh fakta dari Satgas Covid, kegiatan yang diadakan ini tidak berizin, tidak ada melakukan izin dan tidak ada melakukan langkah-langkah untuk koordinasi dengan Satgas Covid. Demikian pertanyaan pertama, Bro. Baik, mohon izin yang mulia. Jadi sebenarnya begini, Pak. Sebenarnya kalau kita membandingkan antara sengaja atau lalai, ya, sengaja itu berarti pasti melanggar peraturan. Nah, tadi saya jelaskan macam-macam kaitannya dengan penanganan COVID, PSBB dan segala macam di lokasi atau di kabupaten yang tadi saudara sebut, itu berarti kan ada peraturan internal yang ada di kabupaten tersebut. Nah, pasti ada izinnya kan? Pasti ada izinnya. Kalau izin tidak diperoleh, maka berarti itu bisa dikualifikasi sebagai sengaja. Beda dengan kalau ada izin. Kalau ada izin, misalkan pemerintah kabupaten setempat, oke, saya berikan izin dengan syarat A, B, C harus saudara penuhi protokol kesehatannya. Ternyata kemudian di tengah perjalanannya dia lalai, itu bisa dikualifikasi lalai. Tapi kalau tidak ada izinnya, maka ini bisa dikualifikasi sebagai adanya kesengajaan. Baiklah, seandainya jika tidak ada undangan untuk mengundang ribuan orang yang hadir ini, tetapi artinya dengan adanya kerumunan tanggal 10 terus kemudian dan seterusnya, dengan hadirnya membludaknya orang-orang yang ada pada saat itu di Simpang Godok, apakah ini merupakan suatu kesadaran yang harusnya disadari oleh terdakwa akan terjadi demikian nanti? Kesadaran akan kemungkinan yang harus bisa potensi-potensi yang harus sudah bisa dipikirkan oleh terdakwa. Baik, mohon izin yang mulia. Jadi di dalam sengaja itu kan ada gradasi-gradasinya, Pak. Baik. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Sengaja pasti nanti akan konsekuensinya akan terjadi. Sengaja kemudian nanti konsekuensinya ada kemungkinan potensi itu akan terjadi. Nah, kemudian sengaja nanti dengan melakukan itu, maka kemudian pas dengan kesadaran penuh itu akan terjadi akibatnya dan seterusnya seperti tadi yang saudara maksudkan. Baik. Nah, ini kan pasti si seseorang tadi menyadari penuh kalau misalkan melakukan A, perbuatan A secara sadar, ini konsekuensinya akan timbul. Nah, timbulnya seperti apa ya tadi yang saudara uraikan itu kan. Baik, berarti artinya secara teori kesengajaan akan kemungkinan, apakah menurut Profesor dengan terdakwa datang pada tanggal 10 sudah ada kerumunan, kemudian terus-terusan, apakah secara sadar akan kemungkinan sudah seharusnya terdakwa itu sudah memenuhi kualifikasi daripada pemahaman itu? Tapi mohon izin yang mulia tadi. Baik yang mulia. Baik. Baik, kami teruskan, Prof. Pertanyaan selanjutnya, Prof. Jadi di dalam kasus ini, Prof, ini mengenai siapa yang dapat bertanggung jawab dalam kasus ini, Prof. Nah, jadi sebagaimana fakta kejadian telah terjadi kerumunan sekitar 3.000-an di Megamendung. Konsentrasinya dari mulai Simpang Gadok. Nah, di dalam pondok pesantren ini terdakwa adalah selaku pemilik dan pemimpin. Ini dari fakta yang kita peroleh dan kita gali. Nah, dan statusnya pondok pesantren ini adalah bukan berbadan hukum yayasan. Nah, terhadap kerumunan-kerumunan yang terjadi tadi, Prof,
bagaimana secara pandangan Prof, siapa seharusnya yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kerumunan-kerumunan tersebut? Saya mungkin menggunakan analog barangkali buat mohon izin yang mulia. Ya itulah, gunakan analog aja. Menggunakan Ya, analog. katakanlah kasus lain ya. Jadi gadok lain gitu. Ya. Nah, jangan gadok ini yang jadi perkara, gadok yang Yang mulia, sebentar interupsi yang mulia. Jaksa penuntut umum barusan mengatakan markas syariat tidak berbentuk badan hukum yayasan. Itu bohong. Enggak, bukan Kami punya kasus akte, ini. kami punya akte yayasan markas syariat. Kalau itu diperlukan Juga seandainya. ada akte. Jangan bilang tidak punya akte. Anda bilang tidak berbadan hukum, tidak ada yayasan. Anda salah, itu bohong. Sebentar dulu, ini keliru. Kalau itu kasus ini mau dinilai keliru. Jadi ini pesantren yang lain maksudnya. Yayasan resmi ada aktenya. Kalau demikian, saya Yayasan resmi ada aktenya. Nanti akan kita sampaikan di keterangan terdakwa. Jadi jangan dibawa ke beliau yang tidak tahu. Ya, Baik, bukan silakan. saya menilai kasus ini. Terima kasih yang mulia. Kasus lain maksudnya. Artinya kalau seandainya saya analogikan dengan kasus lain, Nah, jadi ada seseorang terdakwa, ya kan? Dia datang dari luar negeri, kemudian disambut dengan ribuan kerumunan orang. Nah, terus kemudian melanjutkan kegiatannya pada keesokan harinya di suatu daerah tertentu. Nah, di situ juga terjadi kerumunan. Nah, dia ingin di sana kegiatan itu dilakukan di area pondok pesantren miliknya, ya kan? Di area pondok pesantren miliknya dalam rangka untuk melakukan kegiatan A dan B. Nah, apakah kemudian kerumunan yang terjadi daripada suatu kegiatan yang diadakan oleh yang bersangkutan ini merupakan bentuk tanggung jawab daripada yang bersangkutan dalam konteks dihubungkan dengan wabah pandemi yang terjadi pada saat ini dan dihubungkan dengan kegiatan PSBB yang dilakukan di suatu daerah itu? Mohon izin yang mulia, jadi saya menggunakan ilustrasi yang sederhana saja. Kalau tadi saudara menjelaskan kan agak ini. Sebenarnya begini, ada satu peristiwa hukum kerumunan, ya, kerumunan dalam rangka melakukan suatu kegiatan. Kegiatannya apa, bisa apa saja. Ini tempat, katakanlah saya berikan contoh tempat saya lah, misalkan ya di tempat saya, di rumah saya Pak. Lalu saya dalam melakukan kegiatan karena situasinya adalah situasi pandemi dan seterusnya, mestinya kan saya minta izin loh Pak, minta izin kepada yang otoritas yang mempunyai kewenangan untuk itu. Nah, karena saya tidak mempunyai izin, ketika kemudian terjadi suatu pelanggaran norma yang ada di 93, yang bertanggung jawab saya yang punya rumah. Baik. Berarti yang bertanggung jawab adalah yang punya rumah. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Beri kesaksian dalam sidang Habib Rizik, dua ahli kompak sebut semua kerumunan berpotensi tularkan COVID-19. Dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan Habib Rizik Syihab atas kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung menyatakan semua kerumunan memiliki potensi penularan COVID-19. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Haryadi Wibisono mengatakan, potensi penularan COVID-19 sangat mudah terjadi melalui kerumunan. Setiap kerumunan bisa meningkatkan resiko penularan, tidak ada perbedaan, kata Haryadi Wibisono di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 29 April 2021. Selanjutnya, epidemiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Panji Fortuna menjelaskan, setiap kegiatan yang menghadirkan orang banyak sangat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19, tidak terkecuali apapun jenis kerumunannya. Meningkatnya COVID-19 bukan dari nama kerumunannya, tapi kerumunannya itu sendiri. Jadi, mau itu maulid Nabi, mau itu kampanye, apakah itu musik rock, itu kerumunan tetap kerumunan, ujarnya. Dikatakan Panji, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, sepatutnya semua pihak sama-sama menghindari semua kerumunan yang berpotensi menularkan COVID-19. Yang efektif adalah semua kerumunan tidak boleh ada. Kalau sebagian kerumunan ada, sebagian kerumunan tidak ada.
kurang efektif dibandingkan semua kerumunan ditiadakan, katanya. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan Habib Rizik Syihab dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum untuk perkara nomor 221, 222, dan 226. Perkara nomor 221 untuk terdakwa Habib Rizik Syihab terkait kasus kerumunan warga di Jalan KS Tubun, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada November 2020 lalu. Selanjutnya, perkara nomor 222 merupakan berkas kasus yang sama dengan terdakwa Haji Haris Ubaidillah, Haji Ahmad Sobri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi. Perkara nomor 226 merupakan berkas untuk Habib Rizik Syihab dalam kasus kerumunan warga di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megabendung, Bogor.